Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam sehat, salam mantap, tetap 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan setelah beraktivitas. Saya Yohanes Caesar Kriswanto Priatmaja, fasilitator BKSN 2020 dari Paroki Santa Maria Fatima Brebes, akan disiarkan langsung secara daring. Selamat bertemu kembali di channel YouTube Paroki Santa Maria Fatima Brebes. Saat ini kita berada di Seminari Tahun Orientasi Rohani Santo Agustinus, Torsa, Tegal. Dan di tengah-tengah kita telah hadir Romo Yepi Emmanuel dan Bunda Palupi yang akan menemani kita juga dalam pertemuan pada hari ini. Selamat berjumpa, berkah dalam. Berkah dalam. Pendalaman kitab suci dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020, kelompok dewasa, pertemuan keempat kali ini akan mengangkat tema Bangga Menjadi Orang Katolik, mengambil inspirasi dari Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 37 sampai dengan 47. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih yang berada di rumah dapat menyiapkan beberapa hal, di antaranya tempat untuk berkumpul dengan keluarga, yang kedua menyiapkan salib dan lilin kecil, lalu bisa menyiapkan juga Alkitab dan juga buku panduan yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan dapat juga menyiapkan alat tulis apabila ada yang ingin disampaikan pada kemudian waktu. Dan apabila Bapak Ibu semua memiliki pertanyaan seputar pendalaman kitab suci kali ini, dapat menuliskan di kolom komentar di bawah video berikut ini. Bapak, Ibu, saudara terkasih, kehidupan gereja perdana pada waktu para rasul menampilkan ciri hidup yang khas. Mereka menampilkan jati diri, menampilkan identitas sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Namun bagaimana dengan kehidupan gereja zaman sekarang? Apakah berani menampilkan identitas kita sebagai orang Katolik? Dan akhirnya, apakah kita juga berani dan bangga menjadi orang Katolik? Nah, pada pertemuan kali ini, kita diajak untuk bersama melihat kembali krisis iman dalam kehidupan kita. Yang kedua juga menyadari bahwa kita tidak hidup sendiri, kita hidup dalam sebuah persekutuan. Dan yang terakhir, kita diteguhkan untuk selalu bangga menjadi orang Katolik. Kita juga akan diantar oleh teman-teman OMK untuk mengawali pertemuan kali ini dengan lagu pembuka Jangan Lelah. Terima kasih OMK Paroki Santa Maria Fatima Brebes atas lagu pembuka untuk mengantar kita pada pertemuan hari ini. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara semua, mari kita awali pertemuan kali ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara seiman. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami,
untuk mendengarkan dan memahami sabda-Mu dalam kitab suci. Berilah kami kekuatan untuk membangun persekutuan orang beriman sebagai ciri khas murid-murid Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita siapkan kitab suci yang kita miliki, lalu kita buka dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai ayat 47 dengan judul perikop Cara Hidup Jemaat Perdana. Bu Palupi akan menemani kita membaca kitab suci tentang kisah Jemaat Perdana dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Monggo Bu Palupi. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Bu Palupi yang telah membacakan kisah dari Jemaat Perdana dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami perikop cara hidup Jemaat Perdana bersama Romo Yepi. Nah, Romo, ada beberapa pertanyaan seputar cara hidup Jemaat Perdana.
Yang pertama, setelah kita tadi mendengarkan kisah hidup jemaat perdana, nah, apa yang melatar belakangi cara hidup jemaat perdana pada waktu itu seperti yang kita dengarkan baru saja, Romo? Ya, apa yang melatar belakangi tentu saja konteks perikop jemaat perdana itu tidak bisa kita lepaskan dari peristiwa Paskah. Karena apa? Karena Yesus yang bangkit. Kemudian Yesus naik ke surga dan mengutus Roh Kudus untuk menyertai para rasul. Itulah yang kemudian membuat para rasul mempunyai keberanian yang begitu kuat, yang tadinya mengalami ketakutan bersembunyi, kini keluar untuk mewartakan siapakah itu Yesus yang diikuti. Siapakah itu Yesus yang telah bangkit mulia. Maka perikop gereja perdana ini tidak bisa lepas dari peristiwa kebangkitan Yesus sampai dengan Pentakosta, di mana dalam bacaan yang tadi kita dengarkan Petrus memberikan ajakan yang begitu kuat untuk orang-orang Yahudi, pertobatan dan perubahan cara pikir dan cara bertindak. Itu yang ditekankan. Nah, sekarang dari latar belakang itulah komunitas gereja perdana menawarkan sesuatu yang baru yang bermula dari pengalaman orang-orang yang ditebus oleh Yesus itu sendiri. Nah, tentu dalam kisah-kisah selanjutnya nanti kita akan mencoba masuk lebih dalam lagi apa toh sebetulnya yang baru yang ditawarkan itu. Tetapi yang menjadi latar belakang itu adalah pengalaman kebangkitan Yesus itu sendiri yang menjadi kekuatan bagaimana kehidupan jemaat perdana lalu terjadi. Oh, baik, terima kasih Romo. Begitulah latar belakangnya nggih. Ibu Palupi, ada yang mau ditanyakan dengan Romo Yepi? Ya, ada Mas. Romo, untuk yang kedua ini saya pengen bertanya mau. Mengapa akhirnya jemaat perdana disukai banyak orang? Dan bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan pada saat ini mau? Iya Ibu, terima kasih pertanyaannya. Ini sangat menarik. Mengapa kehidupan jemaat perdana itu disukai oleh banyak orang? Bahkan seringkali dijadikan teks yang menginspirasi komunitas-komunitas basis. Mengapa? Mari lihat, kalau kita mau mencermati bacaan dari kisah para rasul tadi itu. Apa tuh yang khas? Yang membuat jemaat perdana ini disukai? Yang pertama, itu kan karena jemaat perdana itu setia dalam pengajaran para rasul. Kesetiaan ini yang membuat orang-orang Yahudi akhirnya ingin tahu lebih jauh. Mengapa kok jemaat perdana itu begitu setia dengan pengajaran para rasul? Apa toh yang mereka dapatkan dari pengajaran para rasul? Tidak lain adalah kesaksian dari para rasul akan Yesus yang bangkit. Yesus yang mereka ikuti, Yesus yang menyelamatkan. Ini poin yang pertama. Dari rasa penasaran, rasa ingin tahu, sampai akhirnya masuk lebih dalam. Oh, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih besar yang diwartakan di situ. Yang kedua yang disukai, komunitas jemaat perdana ini adalah komunitas yang disatukan karena iman akan Yesus Kristus yang bangkit. Mereka lalu bersekutu membentuk komunitas. Mereka hidup di dalam persekutuan, tidak lagi tercerai-berai, tidak lagi sendiri-sendiri, tetapi mereka disatukan. Kita lihat apa yang terjadi dalam masyarakat Yahudi. Begitu banyak Yesus memberikan kritik pada masyarakat Yahudi, misalnya saja mereka yang sangat-sangat keras dengan hukum, tetapi melupakan cinta kasih. Sebaliknya, yang Yesus wartakan adalah sesuatu yang sebaliknya. Kasih jauh harus lebih menjadi kekuatan pondasi dalam relasi antar sesama manusia. Kita lihat perikop tentang orang Samaria yang baik hati. Mereka orang-orang Yahudi, bahkan ahli Taurat, hanya lewat begitu saja. Bahkan kaum imam pun hanya lewat begitu saja. Tetapi orang Samaria yang dipandang itu sebagai kelompok campuran yang sudah tidak murni lagi sebagai bangsa terpilih, justru memberikan pertolongan. Sampai akhirnya betul-betul orang yang mengalami luka-luka itu mengalami kesembuhan.
2. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, mengapa jemaat perdana itu disukai? Itu tidak lain karena mereka begitu setia memecahkan roti dan berdoa. Apa artinya? Satu-satunya kekuatan jemaat perdana itu kan pengalaman akan Yesus yang bangkit, Yesus yang menyelamatkan. Dan itu selalu dihadirkan ketika mereka memecahkan roti dan berdoa. Menghadirkan ini ada istilah anamnese. Anamnese itu menghadirkan, itu bukan sekedar mengenangkan dalam arti romantisme gitu ya, tetapi menghadirkan kembali bahwa dengan Ekaristi, kalau sekarang merayakan Ekaristi, penebusan kita itu dihadirkan kembali. Dengan perayaan Ekaristi, penebusan kita itu diperbaharui kembali. Ini menjadi spiritualitas, menjadi kekuatan yang begitu kuat dalam diri gereja perdana. Dan itu yang semakin membuat gereja perdana itu disukai. Yang keempat, kalau mau kita sebutkan, apa yang membuat gereja perdana disukai? Ada tadi ungkapan yang menarik dalam Kisah Para Rasul bahwa apa yang menjadi milik pribadi itu menjadi milik bersama. Artinya orang tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Ajakan Yesus untuk sungguh-sungguh menghidupi kasih itu menjadi nyata dalam diri gereja perdana. Mereka menjadi orang-orang yang disatukan dalam komunitas, siap untuk berbagi, siap untuk menutup kekurangan orang lain, siap untuk saling melengkapi. Dan ini menjadi komunitas yang hidup. Dan yang kelima, mengapa mereka disukai? Jemaat perdana ini disukai, ya karena mereka itu mengalami sukacita dalam hidupnya. Ada sukacita yang begitu besar. Dan ya sekarang kalau misalnya kita melihat ya, orang Katolik kok sukacita, nggak ada yang cemberut. Wah, tentunya ini pasti membuat orang lain itu pasti juga tertarik. Ada apa sih yang membuat mereka itu mengalami sukacita? Itu lalu sekarang soal implementasinya ya. Lalu bagaimana? Apakah di zaman sekarang itu masih bisa kita wujudkan semangat gereja perdana itu? Yang pertama saya mau mulai dari bertekun dalam pengajaran para rasul. Saudara-saudari sekalian, pandemi yang menghantam masyarakat kita, dunia kita, tentu sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, dan kita sekarang harus mencukupkan diri bersyukur dengan apa yang bisa kita mulai atau bisa kita laksanakan, entah itu pembinaan iman melalui daring ataupun juga melalui grup-grup di WhatsApp seperti itu ya. Nah, hanya saja sekarang kalau misalnya mau kita tanya dengan jujur, berapa banyak sih umat sekarang yang masih setia mengikuti perayaan Ekaristi meskipun itu hanya online? Yang saya dengar dari paroki-paroki, teman-teman di Romo Paroki, itu mengungkapkan bahwa sekarang mulai sedikit orang yang mengikuti perayaan Ekaristi secara daring. Ataupun juga, kalaupun gereja sudah mulai dibuka dengan berbagai macam hal ataupun alasan, orang pun juga sekarang kok cenderung lebih mudah untuk mengatakan, aku enggak dululah, aku takutlah. Ke gereja takut, tetapi ke mall nggak takut, nah gitu ya. Itu kan sesuatu yang ironis ya, itu sesuatu yang ironis. Nah, bertekun dalam pengajaran para rasul. Ketika kita misalnya mempunyai inisiatif pribadi untuk tetap menekuni, sekarang di internet itu ada begitu banyak hal yang positif seperti misalnya katolisitas. Itu di situ ada diterangkan, dideskripsikan ajaran-ajaran gereja yang menurut saya itu sangat membantu mengembangkan iman kita itu. Misalnya itu. Ataupun juga misalnya hal yang lain dalam persekutuan misalnya. Apa yang bisa kita ambil dari semangat gereja perdana hidup dalam persekutuan? Ya memang bahwa situasi ini membuat kita seringkali tidak bisa langsung bertemu satu dengan yang lain. Tetapi kan sekarang kita juga dipermudah. Tuhan selalu punya banyak cara kok untuk membuat kita itu bisa satu sama lain itu saling memberikan semangat, saling memberikan dukungan. Ada grup-grup entah di WhatsApp, entah di Line, ataupun juga melalui sarana komunikasi yang lain. Itu bisa kita wujudkan juga.
Lalu perayaan Ekaristi, misalnya memecahkan roti dan dalam doa. Ini juga saya mendengarkan keluhan dari Romo Paroki. Romo Paroki sudah berusaha membuat berbagai macam acara dan kegiatan. Supaya apa? Ya supaya iman kita terus bertumbuh. Tetapi ternyata tidak banyak yang menanggapi. Membuat perlombaan foto dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional. Ternyata sampai hari ini, kemarin saya mendengar, belum ada yang mengumpulkan, belum ada yang mengirim. Padahal kan sesuatu yang sederhana yang mestinya ketika kita buat, itu akan semakin menumbuhkan kecintaan, kebanggaan kita juga. Lalu semangat berbagi. Ini pun juga sangat sederhana bisa kita tumbuhkan. Semangat berbagi artinya ya, apa yang saya punya sesederhana apapun itu ketika saya berikan, itu akan menjadi dukungan yang luar biasa, khususnya di masa-masa sekarang yang sedang tidak mudah, masa yang tidak sulit, yang sulit itu ya. Lalu yang terakhir adalah soal sukacita. Ini pun juga, jadilah pengikut Kristus, komunitas yang tetap mempunyai pengharapan. Orang yang mempunyai pengharapan itu orang yang optimis. Orang yang mempunyai pengharapan itu orang yang mempunyai energi lebih gitu loh. Meskipun masa-masa sekarang adalah masa-masa yang sulit, tetapi orang yang berpengharapan itu mempunyai kekuatan dari dalam. Itu tampak dari wajahnya, tetap ceria, tetap cerah, tetap yakin bahwa di depan sana itu ada sesuatu yang jauh membahagiakan yang nanti akan kita alami. Itu Ibu yang bisa saya berikan. Menarik Romo, menarik Romo, melanjutkan tadi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, lalu juga kita sering melihat, misalnya saya pergi ke warung gitu ya, mau sebelum makan lalu tanda salibnya balapan, cepet-cepetan. Nah, takut dikira orang Katolik. Nah, semacam itu Romo. Lalu melihat situasi semacam ini, tadi juga Romo sudah menceritakan, lagi situasi seperti ini, saya tidak dulu ke gereja, tetapi malah bisa pergi jalan-jalan ke mall atau ke tempat yang lain. Nah, melihat situasi krisis iman semacam ini, krisis identitas sebagai anggota gereja, bagaimana kita mensiasatinya, Romo? Ya. Yuk, saya mengajak untuk menjawab pertanyaan ini untuk kembali pada teks kitab suci, Kisah Para Rasul bab 2 itu tadi. Bagaimana pengalaman jemaat gereja perdana. Mereka begitu bangga dalam persekutuan mereka sebagai murid-murid Yesus. Nah, pertanyaannya kan kenapa kok mereka bisa begitu bangga, itu kan? Artinya bangganya itu bukan hanya euforia, bukan hanya lapisan yang paling luar, seneng-seneng tok, gerudak-geruduk gitu ya. Bukan hanya itu, tetapi ada kebanggaan yang betul-betul dalam. Dan gemanya itu dirasakan oleh begitu banyak orang. Buktinya Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap harinya. Itu karena ada pancaran, ada daya yang keluar dari komunitas jemaat perdana ini. Sehingga itu menarik begitu banyak orang, dan di situ Tuhan menambahkan jumlah mereka yang tergabung dalam jemaat perdana. Apa yang bisa kita pelajari atau bisa kita ambil? Saudara-saudari, kita kembali pada pengalaman kebangkitan. Pengalaman kebangkitan yang dialami oleh para rasul. Kebangkitan Yesus yang dialami oleh para rasul itu yang membuat akhirnya mereka menjadi semakin diteguhkan atas berbagai macam hal yang telah mereka lakukan. Untuk segala sesuatu yang telah mereka putuskan, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan segala sesuatunya dan mengikuti Yesus. Bahwa dalam proses mereka mengalami kekecewaan, ternyata Yesus yang saya ikuti hanya mati di kayu salib. Tetapi peristiwa kebangkitan itu mengubah segala sesuatunya. Dan mereka akhirnya, karena mengalami Yesus yang bangkit ini, mereka mempunyai komitmen untuk mewartakan kabar sukacita ini. Nah, maka kebanggaan kita sebagai orang Katolik, kebanggaan yang harus kembali lagi, siapakah kita? Kita sungguh-sungguh bukan siapa-siapa, kita yang lemah, seringkali jatuh di dalam dosa, tetapi penebusan itu diberikan, ditujukan kepada kita supaya kita selamat. Maka mempunyai pengalaman pribadi
dengan Yesus yang menyelamatkan kita, disitulah letak kebanggaan yang bukan hanya sifatnya luaran, tetapi sesuatu yang dalam. Ada istilah dalam bahasa rohani itu yang disebut vocatio interna. Vocatio interna itu, vocatio itu panggilan, interna, intern itu dari dalam. Panggilan dari dalam. Nah, mestinya setiap orang Katolik, setiap pribadi yang menerima pembaptisan itu memegang teguh, memiliki, menggenggam erat vocatio interna itu. Karena pengalaman, vocatio interna itu pengalaman saya dikasihi oleh Allah, dan pengalaman dikasih Allah itu mengubah hidup saya. Ketika setiap orang Katolik memiliki vocatio interna, panggilan dari dalam, saya yakin kesulitan apapun di depan sana, orang akan bertahan karena tahu, aku sudah lebih dahulu dikasihi Tuhan. Aku sudah lebih dahulu dikasihi Tuhan. Maka kalau misalnya dalam organisasi ataupun di lingkungan ada gesekan sedikit, orang tidak akan cepat itu motung gitu ya, muntaber itu kan ya. Ya kan, tidak akan cepat muntaber itu ya, mundur tanpa berita. Enggak. Orang-orang yang seperti itu saya yakini belum memegang yang namanya vocatio interna, pengalaman dikasih oleh Allah, dan pengalaman itu mengubah hidupnya. Para murid, karena penebusan yang dialami itu, mereka mengalami pengalaman dikasih Allah. Dan mereka mempunyai semangat yang luar biasa mewartakan. Bahkan jalan kemartiran, mempertaruhkan hidupnya untuk mewartakan Yesus yang bangkit, mereka pun juga tidak takut untuk mengambil resiko itu. Nah, kebanggaan seperti itulah yang rasa saya perlu untuk kita miliki. Dengan terlebih dahulu, mari cari apa toh pengalaman kasih Allah yang paling dasar dalam hidupku, yang membuat kita secara pribadi itu sampai akhirnya mau tidak mau, Tuhan, sekarang aku akan melayani Engkau karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi aku. Terima kasih Romo YP. 3 pertanyaan yang menarik. Sebenarnya ada satu pertanyaan terakhir ini Romo. Nah, kita yang hidup di zaman sekarang ini, melihat situasi jemaat perdana tadi, lalu bagaimana kita yang hidup di zaman milenial ini bisa atau dapat mengungkapkan kebanggaan kita menjadi orang Katolik, atau kebanggaan kita sebagai orang Katolik. Bagaimana Romo? Ya, satu jawaban singkat yang saya berikan. Komunitas gereja perdana mempunyai ciri, itu komunitas yang berpengharapan. Maka ini sangat relevan dengan zaman sekarang. Ketika kita sebagai orang Katolik sungguh-sungguh mengedepankan pengharapan, itu masih ada. Pengharapan itu bukan sesuatu yang pasif, artinya kita hanya menunggu kemudian sesuatu itu datang. Tetapi pengharapan itu adalah sesuatu yang aktif. Sesuatu yang aktif itu bisa untuk kita mulai supaya pengharapan itu menjadi nyata. Nah, caranya sekarang ya kan, bertanyakan lalu sekarang caranya bagaimana supaya kita sungguh-sungguh menghayati apa yang dialami oleh komunitas jemaat perdana menjadi komunitas yang berpengharapan. Yang bisa kita buat, masyarakat kita saat ini, masyarakat yang sedang lelah ya karena sudah sejak pandemi COVID bulan Maret sampai sekarang, lalu dengan berbagai macam batasan yang ada, itu orang lelah. Kapan sih kita akan mengalami hidup seperti dulu lagi, yang bisa bebas ke sana kemari? Ataupun misalnya anak-anak sekolah sekarang, itu pun juga mulai bosan rasa saya untuk belajar hanya mentelengi gadget, HP, laptop gitu ya. Itu pun juga anak-anak yang saat ini mengalami kejenuhan. Nah, sekarang yang bisa kita buat supaya komunitas pengharapan ini sungguh-sungguh ditangkap oleh begitu banyak orang, dan itu meneguhkan. Yang namanya komunitas pengharapan berarti ketika orang lain melihat kita, siapapun yang melihat kita, itu melihat bahwa pengharapan itu masih ada, membawa sukacita. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Sekarang yang bisa kita lakukan, yang bisa menembus segala sesuatu, entah itu pewartaan ataupun apapun itu, adalah media sosial. Maka kalau Bapak Ibu saudara-saudari
membuat konten-konten upload entah di Instagram ataupun di WhatsApp. Yuk, mulailah membuat konten-konten yang meneguhkan, yang memberikan pengharapan. Cukup sederhana, karena sekarang perjumpaan yang paling intens itu orang adalah melalui sarana media elektronik. Entah itu handphone, entah itu laptop, ataupun juga sarana-sarana yang lain. Maka kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Buatlah konten-konten yang positif, yang meneguhkan, yang memberikan pengharapan. Jadi kalau ngisi konten itu ya jangan yang ngumpat orang, marah-marah, kecewa, sedih, baper-baper gitu ya. Sekarang dunia kita membutuhkan peneguhan. Maka semoga ini bisa memberi isi untuk menjadi komunitas yang berpengharapan. Terima kasih Romo Yepi atas waktunya, atas penjelasan dan pengalaman iman yang luar biasa ini dari kisah jemaat perdana, dari kisah para rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Baik, marilah Bapak Ibu kita satukan semua permohonan kita dengan menghaturkan doa-doa kepada Allah Bapa di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh kita miliki teristimewa. Kita boleh belajar dari spiritualitas komunitas jemaat perdana. Ada begitu banyak hal yang kita dapatkan. Maka mari kita bersama-sama menghaturkan doa-doa kita kepada Bapa di surga, supaya apa yang menjadi kesaksian hidup jemaat perdana itu pun juga dapat kita hidupi dan memberikan kekuatan untuk segala sesuatu yang kita rencanakan, untuk segala sesuatu yang kita usahakan. Ya Bapa, berikan kami iman yang teguh sebagai orang Katolik dan berani untuk menunjukkan identitas kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa di surga, berkatilah keluarga kami untuk saling mengasihi dan saling membantu seperti anggota gereja perdana. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas pembaptisan dan hidup dalam sukacita. Curahkanlah rahmat-Mu supaya kami tetap setia kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa yang kami aturkan kepadamu. Kami yakin, kami percaya Engkau mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati umat-Mu ini. Maka kami percaya pula Engkau pun akan mengabulkannya demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Saudara-saudari terkasih, mari kita bersama menyatukan seluruh ungkapan hati kita, doa-doa kita dengan doa yang penuh kuasa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat meneladani cara hidup jemaat perdana dalam membangun persekutuan sebagai orang Katolik, sehingga kami semakin kuat dan tetap setia dalam iman, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga kita, komunitas kita, mereka yang membutuhkan doa-doa kita, dan segala sesuatu yang kita rencanakan untuk ikut ambil bagian dalam mewartakan kabar gembiranya, senantiasa dilindungi, dibimbing,
dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Yepi atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga Bu Palupi sudah bersedia menemani kita di tempat ini. Dan terima kasih juga umat beriman yang telah mengikuti pendalaman kitab suci ini dari rumah. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara semua ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Dan kita akhiri pertemuan pendalaman kitab suci yang keempat pada hari ini dengan lagu penutup yang akan dibawakan oleh OMK Paroki Santa Maria Fatima Brebes.